Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan final project dari kecerdasan buatan, yang dimana kami mengambil studi kasus yaitu klasifikasi bunga menggunakan metode Densenet 201. Permasalahan yang diangkat yaitu proses identifikasi bunga yang masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan berpotensi terjadi kesalahan karena beberapa bunga memiliki bentuk dan warna yang mirip. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami menggunakan metode Densenet 201, yaitu salah satu arsitektur CNN yang mampu mengenali karakteristik visual pada gambar. Model ini dilatih menggunakan dataset yang terdiri dari 5 jenis bunga agar dapat mengklasifikasikan gambar bunga secara otomatis. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan model dengan tingkat akurasi yang baik serta mengetahui kemampuan model dalam mengenali gambar bunga yang belum pernah dilatih sebelumnya. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, jadi pada penelitian ini kami menggunakan data citra digital yaitu gambar bunga yang didapatkan dari dataset publik yaitu dari platform Kaggle yang berjudul Flower Recognition oleh Alexander Mamaev. Nah, dataset ini berisi 4.242 gambar bunga yang terdiri dari 5 kelas bunga, yaitu ada daisy, dandelion, rose, sunflower, dan tulip. Untuk masing-masing kelas ini memiliki lebih dari 700 gambar, sehingga jumlah data yang tersedia cukup untuk melatih model deep learning. Nah, keunggulan dataset ini adalah setiap gambar memiliki kondisi yang bervariasi, seperti perbedaan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, ukuran objek, posisi bunga, dan latar belakang. Variasi tersebut membuat dataset lebih merepresentasikan kondisi nyata, sehingga model yang dibangun diharapkan mampu melakukan klasifikasi dengan lebih baik pada data baru. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi 80% data pelatihan dan 20% data validasi dengan menggunakan image data generator dari TensorFlow. Selain melakukan pembagian data, kami juga menerapkan teknik augmentasi citra seperti rotation, shifting, zoom, dan horizontal flipping. Tujuannya untuk menambah variasi data sehingga model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dan tidak mudah mengalami overfitting. Sebelum proses pelatihan dilakukan, seluruh gambar akan diproses terlebih dahulu agar sesuai dengan ukuran input yang dibutuhkan oleh arsitektur Densenet 201. Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python secara lokal, sehingga eksperimen dapat dijalankan secara konsisten dan mudah direproduksi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Baik, selanjutnya akan menjelaskan untuk model Densenet 2001. Dalam Colab, kami menggunakan Densenet model dengan query tersebut. Dan selanjutnya untuk melatih model. Nah, di sini kami memberi perintah approach selama 20 dan juga validation data. Ini untuk prosesnya dari 1 sampai 20. Selanjutnya, ada evaluasi model. Nah, di dalam evaluasi model ini ada 2 grafik yang akan ditampilkan. Yang pertama ada model akurasi dan juga ada model loss. Yang pertama, berikut untuk model akurasi pada Densenet 2001, yang dimana warna biru tersebut train dan warna oranye tersebut test. Dan di bawahnya pun model loss. Kita akan membahas dalam model akurasi terlebih dahulu. Dalam hasil analisis grafik akurasi 20 approach menunjukkan peningkatan konsistensi training akurasi yang melesat tajam dari minus 69% pada awal pelatihan hingga mencapai minus
91% pada approach ke-20. Dan tingkat akurasi validasi merupakan stabil dengan rentang validasi akurasi di kisaran 86 sampai 89% dengan fluktuasi minimal. Nah, untuk generalisasi role biasa dengan selisih yang kecil antara data latih dan uji menunjukkan model tidak mengalami gejala overfitting yang signifikan. Selanjutnya pada grafik loss yang menunjukkan penurunan signifikan, nilai training loss menyusut drastis dari 0,82 ke 0,24, membuktikan efisiensi optimalisasi bobot model. Kemudian terpantau stabil pada kisaran 0,36 hingga 0,45, mengkonfirmasi model tidak mengalami anomali ledakan gradien, dan telah mencapai konvergensi yang meskipun sempat berfluktuasi sedikit di pertengahan epoch, tren grafik akhirnya stabil melandai sempurna. Nah, selanjutnya ya di sini tertera untuk loss-nya akurasi 0,88 dan loss 0,38 dengan evaluasi tersebut. Nah, jadi kami berkelompok sudah mencoba 4 model dan pada model DenseNet 201 itu yang paling terbaik bisa dilihat di DenseNet dari angka ini 0,00 hingga melampaui 17,5. Dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa model dengan DenseNet 201 memiliki kinerja yang lebih baik dan untuk model tersebut akan digunakan. Mungkin selanjutnya untuk uji coba model akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji coba model. Pada coding di uji coba model dengan tulisan train data class dan indices, itu fungsinya digunakan untuk menambahkan daftar kelas, yaitu mapping antara nama kelas dan indeks numerik yang digunakan model selama pelatihan, dan menghasilkan output yaitu daisy, dandelion, rose, sunflower, dan tulip. Lalu pada uji coba prediksi pada gambar ini, kodenya melakukan simulasi penggunaan model pada suatu gambar secara secara acak dari dataset. Yang pertama yaitu pemilihan gambar acak. Kode memilih daisy, dandelion, rose, sunflower, dan tulip itu menggunakan random choice, lalu memilih salah satu file gambar secara acak dari folder kelas. Yang kedua, membaca dan menampilkan gambar. Gambar dimuat dengan image atau load image dan diubah ukurannya sesuai image size agar sesuai dengan input yang diharapkan model, kemudian ditampilkan menggunakan PLT InShow. Yang selanjutnya adalah reprocessing gambar, yaitu gambar dikonversi menjadi array numerik dengan image ing to array, lalu ditambahkan satu dimensi tambahan menggunakan np-expand-dims x-aksis sama dengan 0. Ini diperlukan karena model keras mengharapkan input berbentuk batch, yaitu jumlah sampel, tinggi, lebar, dan channel. Sedangkan satu gambar hanya berbentuk tinggi, lebar, dan channel. Selanjutnya adalah prediksi. Gambar array dimasukkan ke DenseNet model predict x batch size yang mengembalikan array probabilitas untuk kelima kelas. Fungsinya yaitu menggunakan np argmax atau prediction, mengambil indeks kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil prediksi. Yang kelima yaitu menampilkan hasil. Kode mencetak nama file gambar kelas sebenarnya adalah select class, dan kelas hasil prediksi yaitu class names predicate class untuk dibandingkan secara langsung. Model berhasil memprediksi kelas dengan benar, yang menunjukkan bahwa model dapat digunakan secara fungsional untuk mengklasifikasikan gambar bunga baru
di luar proses evaluasi normal. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang analisis hasil. Oke, selanjutnya analisis hasil. Yang pertama, performa tinggi dan generalisasi. Model mencapai akurasi pelatihan 91% dan validasi 86% sampai 89%. Penurunan loss hingga 0,24 menunjukkan model sangat efektif dalam mempelajari pola tanpa mengalami overfitting yang signifikan. Yang kedua ada efisiensi arsitektur. Penggunaan dense connectivity memungkinkan fitur seperti tekstur dan bentuk kelopak digunakan kembali di setiap lapisan. Ditambah transfer learning ImageNet, model memiliki pemahaman visual yang kuat sejak awal. Ketiga ada identifikasi kendala. Berdasarkan confusion matrix, masih terdapat kesalahan klasifikasi pada bunga dengan karakteristik visual serupa. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan variasi data dan kemiripan antar kelas. Dan yang keempat ada strategi pengembangan. Performa dapat ditingkatkan melalui hyperparameter tuning, augmentasi data yang lebih beragam, serta melakukan fine-tuning pada lapisan DenseNet yang lebih dalam. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.